menjelaskan tentang apa sih itu distribusi normal. Nah, jadi distribusi normal itu merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Nah, fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu gambarnya seperti apa itu grafik simetris, nanti saya akan tunjukkan di sini. Oke, grafik simetris itu bisa disebut dengan kurva lonceng atau bell curve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robiatul Atiko, nomor absen 31, akan menjelaskan tentang ciri-ciri distribusi normal. Yang pertama, nilai peluang peubah acak dalam distribusi peluang normal dinyatakan dalam luas dari di bawah kurva berbentuk genta. Yang kedua, kurva maupun persamaan normal melibatkan nilai X, U, dan 0. Yang ketiga, keseluruhan kurva akan bernilai 1. Ini menggambarkan sifat peluang yang tidak pernah negatif dan maksimal harus bernilai 1. Selanjutnya ada sifat-sifat distribusi normal. Sifat-sifat distribusi normal ada 6. Yang pertama, grafik selalu di atas sumbu min X atau horizontal. Yang kedua, bentuk simetris terhadap sumbu min Y pada X sama dengan U. Yang ketiga, mempunyai modus pada X sama dengan Y sebesar 0,3989 per A. Yang keempat, grafik mendekati sumbu min X pada X sama dengan 4 min 3U dan X sama dengan U plus 3U. Yang kelima, kurva normal digunakan sebagai acuan penguji hipotesis jika ukuran sampel N lebih dari 30. Yang keenam, luas daerah yang dibatasi oleh sumbu min X dan kurva normal sama dengan satu satuan luas. Sekian, terima kasih. Halo, nama saya Daniel Jonathan Siregar. Saya di sini akan menjelaskan tentang rumus fungsi distribusi normal dan nilai z-score. Yang pertama itu adalah rumus fungsi distribusi normal, di mana fungsi x sama dengan 1 per simpangan baku akar 2pi dikali e pangkat min setengah dibuka kurung x atau nilai variabel acak dikurang mean per simpangan baku pangkat 2. Dan yang kedua itu ada nilai z-score, di mana z sama dengan x min mean per simpangan baku. Apa sih tujuannya dihitung z-score? Tujuannya itu bertransformasi kurva ke bentuk kurva standar, yaitu dengan z sama dengan 0 pada sumbu simetris. Oke guys, kita masuk ke nomor yang pertama. Yang pertama itu ada distribusi tingkat kolesterol pada remaja pria. Dia bisa didekati oleh distribusi normal dengan mio sama dengan 180 dan standar deviasinya itu sama dengan 30. Nah, tingkat kolesterol di atas 200 memerlukan perhatian. Probabilitas bahwa seorang remaja pria memiliki tingkat kolesterol lebih besar daripada 200 adalah, nah dari sini tuh kan dari soal itu kita bisa diketahui itu ada mionya sama dengan 180. Standar deviasinya itu kan tadi 30 sama X-nya itu sama dengan 200. Nah, yang ditanya itu adalah probabilitas X lebih dari 200. Nah, cara jawabnya gimana sih? Jadi yang pertama itu kita harus tahu rumus Z. Z sama dengan X dikurang mio per standar deviasi. Nah, kita udah tahu rumusnya, jadi kita tinggal masukin data-data yang ini. X itu kan dari data situ ada 200, dan mio-nya itu 180, dan standar deviasinya itu 30. Nah, 200 dikurang 180 sama dengan 20 per 30. Nah, ini jadi desimal sama dengan 0,67. Oke, jadi probabilitas X lebih dari 200 itu sama aja kayak probabilitas Z kurang dari 0,67. Nah, dari sini kita bisa rumus itu probabilitas Z lebih dari 0, Z kurang dari 0,67. Nah, sama dengan probabilitas Z lebih dari 0 dikurang probabilitas
Z lebih dari 0 kurang dari 0,67. Nah, kita bisa lihat probabilitas ini dari data tabel yang tadi nanti saya tunjukkan di sini. Itu ada 0,5. Nah, probabilitas ini dikurang 0,2486. Jadi sama dengan 0,2514. Ini hasilnya. Jadi jawabannya P, probabilitas X lebih dari 200 itu sama dengan 0,2514. Oke guys, contoh selanjutnya itu ada contoh soal nomor 2 yang berbunyi itu suatu perusahaan penerbangan berdasarkan pengalaman mengetahui bahwa distribusi jumlah koper yang menghilang tiap minggu pada suatu rute tertentu mendekati distribusi normal dengan NIO sama dengan 15,5 dan standar deviasinya itu sama dengan 3,6. Probabilitas pada minggu tertentu terdapat kejadian kehilangan kurang dari 20 koper adalah. Nah, pertama-tama kita itu harus mencari, diketahui dari soalnya dulu. Yang kita ketahui itu yang pertama itu ada nilai NIO. NIO-nya itu sama dengan 15,5. Nah, selanjutnya itu ada standar deviasi. Standar deviasinya itu sama dengan 3,6. Selanjutnya ada nilai X sama dengan itu 20. Nah, kita itu ditanya itu probabilitas X kurang dari 20 karena yang hilang itu kurang dari 20 koper kan di soalnya. Gimana sih cara jawabnya itu? Pertama kita itu pakai rumus Z. Dengan rumus Z itu sama dengan X dikurang NIO per standar deviasi. Nah, ini rumusnya nih, Z sama dengan X dikurang NIO per standar deviasi. Nah, kita kan udah mengetahui nih di soal bahwa nilai-nilai tersebut tinggal kita masukin aja nih guys. X-nya itu 20 dikurang NIO-nya sama dengan 15,5 per standar deviasinya itu 3,6 sama dengan 20 dikurang 15,5 itu 4,5 jadi per 3,6 sama dengan itu jadinya 1,25 sila. Nah, PX itu nih, PX itu tuh sama aja kayak PZ kurang dari 1,25. Nah, untuk mencari nilai ini nih kita membutuhkan data-data tersebut. Nah, ini jadinya PZ kurang dari 1,25 itu sama dengan 0,8944. Jadi jawabannya 0,8944. Probabilitas X kurang dari 20. Sekian, terima kasih.